Kita kalau kebalik lagi pasti ijazah Jokowi. Kita tuh udah hampir 3 minggu ya nggak ngetek. 1 bulan. 1 bulan 40 hari lah ya. 40 hari kita nggak ngetek gara-gara banyak kerjaan dan atau lagi laptopnya rusak. Jadi kita nggak tapping karena nggak diedit. Nggak Ardi. Nggak, editannya emang lagi banyak kan dia juga kan. Dia fokus di channel sebelah. Tapi kan kalau kita kembali kan pasti selalu bawa isu ya. Dan isu kali ini yang kita bawa selalu satu-satunya adalah ijazah Jokowi ya. Iya. Masih ijazah Jokowi. Bro, paling baru nih. Kan paling baru tuh sekitar minggu lalu ya. Itu kan Jokowi reunian sama UGM gitu kan. Hari Minggu tuh. Hari Minggu tanggal 20. Lupa lah tanggal berapa itu. Pokoknya dia reunian di UGM. Terus tuh serba-serbinya juga menarik tuh. Dia reunian di UGM, nggak pakai seragam. Yang lain pakai seragam, nggak pakai ID card kan dia. Terus tiba-tiba ada Mulyono. Iya, itu muncul lagi Mulyono. Kayak alumni dicicil satu-satu gitu. Ada lagi siapa? Udah lagi siapa gitu, dinongolin terus gitu, ditongolin terus. Sebenarnya paling unik sih yang saya lihat ya, di sisi lainnya itu namanya orang reuni kan biasanya kan bawa kendaraan sendiri-sendiri tuh. Iya. Nah, ini reuni tempat naik elep. Udah kayak rombongan kayak ke rombongan ziarah Wali 5. Iya, study tour. Kayak study tour museum. Terus yang lucu tuh Mas ya, itu reuni fakultas kehutanan ya? Iya. Tapi lebih kepada reuni kelas ya? Bener. Yang datang sekelas doang. Iya, datang sekelas doang. Cuma ditanyain ada yang Pak Mulyono ya? Iya. Seangkatan sama Jokowi, seangkatan sekelas enggak. Ya Allah. Ini mau dibawa kemana nih ya? Kita nggak mau gibah. Iya. Cuma apa reuni baru sekarang pas rame-rame ijazah. Iya, itu dia tuh. Untuk meyakinkan orang kali kalau terus kan dibongkar tuh rumahnya orang itu kan. Yang Pak Mulyono dia tinggal di belakang terminal mana lah gitu kan. Iya. Ya kan baca kan itu kan. Baca gue itu. Bos. Sebenarnya sih kalau soal isu ijazah saya sih menduga ini bakalan terus digoreng baik dari pihak yang mencari tahu soal ijazah itu ya, dari baik Roy Suryo, Dr. Tifa atau maupun Pak Jokowi bakalan giring terus. Karena apa? Ini salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas Pak Jokowi. Iya. Menurut saya ya. Tapi aku setuju soal itu karena sebenarnya pembahasan ijazah Jokowi ini menguntungkannya banyak pihak. Ya. Banyak pihak menguntungkannya meskipun dengan cara ya kalau gue di redaksi tahu lah bad news is good news gitu loh. Ya. Jadi pemberitaan jelek pun juga bisa menjadi menguntungkan buat beberapa pihak. Salah satunya adalah Jokowi dan keluarga, kedua Roy Suryo CS, ketiga juga orang-orang yang ikut mempermasalahkan ini baik dari luar maupun terlibat langsung di dalam gitu loh. Bahkan kan tokoh-tokoh kayak Mulyono itu kan pada akhirnya orang kenal ya. Nah itu kan jadi menguntungkan sekaligus merugikan dia juga gitu loh. Jadi ya ijazah ini gue setuju sih nggak bakal selesai kayaknya. Sampai ya ini menurut saya jadi panggung media yang gratis lah buat Pak Jokowi ya. Iya. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang didolimin. Tapi di sisi lain kemarin kita dengerin obrolan langsung dengan statementnya dari Pak Prof Mahfud MD. Bahwasanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Resmond itu tidak bisa dipidana kecuali ijazah Jokowi ditujukan. Benar banget. Dan apa ya, kalau menurut gue ijazah Jokowi ini ya selain perdata tidak pidana harus ditunjukin baru. Oh dia bisa dipidana masa itu. Benar. Jadi emang kuncinya emang bener ya. Kan ada beberapa orang lah ya, beberapa pengamat politik juga ngomong kan kalau misalnya memang sebenarnya titik pusatnya kemarin siapa yang ngomongnya? Apa Habibur Rahman apa yang kita ngomong kita tuh Habibur Rahman ya yang dia ngomong ijazah Jokowi ya tunggu aja UGM-nya yang ngomong. Secara di belakang ya harusnya membuktikan ijazah itu palsu atau asli ya UGM. Tapi kembali lagi kalau UGM-nya masuk angin ya beda lagi ya. Nah itu dia, UGM masuk angin ke siapa nih? Masuk angin, kalau kena angin duduk apa angin apa nih? Nah bener, apa angin selatan dari Solo kan lain tuh kan. Oke, itu kan baru soal reunian. Belum kita meninggalkan banyak hal. Tudingan partai-partai warna. Ya. Merah, biru, kuning, hijau. Woi, pelangi. Kemarin itu menariknya Pak Jokowi
pakai putih sendirian. Iya itu reunian tuh ya. Nah, logiknya ya, reunian ya ada dress code kan, yang lain pakai biru. Ya gue tahu lu mantan presiden. Cuma logiknya kalau emang niat reunian, sama dong. Atau sengaja nggak dibeliin. Nah, pasti semua itu kalau saya sih sisi analis medianya sih, semua ini by setting, direncanakan. By setting itu. Terus habis ini apa untuk ngadepin itu, keluar lagi apa. Yang belain cuman projo kan. Ya intinya sih menurut saya Pak Jokowi ini yang hebat orang di belakangnya bro. Orang yang politik di belakang Pak Jokowi termasuk orang-orang hebat menurut saya ya. Kalau Pak Jokowi B aja, kalau orang di belakangnya baru saya orang politiknya itu keren menurut saya. Keren deh. Terus sama dia di sambutannya ini kita bahas reuni dulu deh. Kalau nggak ini di sambutannya dia ngomongin Jokowi kan, dia bilang dia maksain diri padahal dia lagi pemulihan gitu, terus dia maksain diri untuk hadir. Kalau nggak hadir nanti isu lagi. Jadi sebenarnya emang dimain-mainin sama dia ya gitu. Tapi Mas gue ini kan udah sering kan ya. Reuni ini tuh ya dia dari sebelum turun Wapres kan juga udah sempat manggil teman-teman kelasnya tuh kan, yang ke rumahnya dia. Kamijo atau siapa yang waktu jadi presiden, ini dosen pembimbing saya. Kasmujo. Nah ya itu yang pas dia masih jadi presiden itu kan berapa kali tuh? Itu kan lupa gue. Tapi yang terakhir tuh yang pas dia manggil teman-teman kelasnya itu, yang terus di pidato itu. Ya ini dosen pembimbing saya nih. Sebenarnya kalau saya sih ya, ini ijazah selesai ini sebenarnya harus satu lah yang harus ngomong. Siapa? UGM? Enggak. Apa dong? PDIP. Kok ke PDIP? Hah? Kok PDIP? Dari mulai wali kota sampai presiden siapa yang bawa? Enggak cuma PDIP. Kalau gue tuh enggak, istilahnya orang yang jauh lebih tahu tentang soal ijazah ini. Kalau memang itu palsu atau asli ya, menurut saya ya, saya menduga ya PDIP harus bisa menjelaskan. Kalau memang itu asli ya dia PDIP harus statement ijazah itu Pak Jokowi asli loh, oh palsu loh, oh apalah. Karena Pak Jokowi mulai dari wali kota Solo, 2 periode, dari gubernur DKI naik ke presiden, itu yang bopong terus itu PDIP. Dan pastinya persyaratan itu yang ngurus gak mungkin Jokowi dong. Iya benar sih, iya pasti Jokowi lebih bahasanya orang-orang yang sering berinteraksi dengan ijazah Pak Jokowi ya bisa dibilang ya orang-orang PDIP. Tapi gue melihat bahwa sebenarnya Jokowi ini menikmati dengan menikmati karena menikmati nama dia semakin dari perbincangan. Tapi di satu sisi juga out of control karena dia ada beberapa hal yang nggak bisa dia kontrol, yaitu kan netizen, warga, persidangan yang tetap berjalan, itu kan dia nggak bisa kontrol. Sekarang dia soal presiden, jadi itu menurut gue pada akhirnya gue timbul satu kesimpulan deh. Kayaknya dia stres itu emang karena mikirin ijazah, tapi bukan karena dia merasa dirugikan karena ijazahnya disebut palsu. Enggak, dia nggak bisa ngontrol isu ini melebar kemana-mana. Karena nggak punya kuasa untuk ngeremnya bahwa isu ini melebar. Pada akhirnya dia memilih untuk membiarkan aja. Mulyonoan kan dia udah nggak bisa kontrol. Dan yang paling penting isu ijazah ini bisa panjang lebar, berterbangan selalu dibahas. Pastinya saya menduga ini atas restu Presiden Prabowo. Kalau itu gue agak mempertanyakan karena Prabowo sendiri pada saat itu membiarkan. Oh kalau itu, ya itu kan emang gaya politika Bapak Presiden kita yang tidak pernah bisa ditebak-tebak itu ya. Tapi kan kalau untuk, gue nggak tahu ya kalau ngerestuin apa enggak. Kalau membiarkan sih iya, tapi kalau ngerestuin apa enggak gue nggak bisa bilang iya karena biarkan ini bergulir terus. Jadi karena kan Prabowo juga udah sempet nyoba masuk itu kan, masuk dia ngomong gitu. Ntar ijazah gue dibahas juga lagi nih gitu kan. Padahal bercandanya iya dari guyon-guyon gitu aja dia dulu coba masuk tapi kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya kan setelah itu dia nggak bahas lagi gitu. Ya sebenarnya Pak Prabowo juga udah sempet mau masuk soal ini gitu loh. Balik lagi reunian masih seru. reunian Pak Mulyono yang asli itu. Pak Mulyono yang asli itu dia sempat ngomong gini, dia suka ngomong di Fakultas Kehutanan itu tidak ada jurusan. Saya aja ngambil fokusnya sosial ekonomi.
Ya, Lu S1 nggak Mas? ya. S1, fakultas lu apa? Saya komputer saya mah Jurusan lu informatika. linear nggak? Ya sejalan kan? Dan udah pasti seperti itu kan? Fakultas gua komunikasi, gua ilmu komunikasi. Sejalan dong. Bahkan gue turunan majornya aja jurnalistik gitu. Mungkin masuk sih jurusan pertukangan kayu kan karena mungkin banyak pohon. Enggak, itu aja tuh, itu udah yang semakin membuat orang jadi makin bertanya gitu loh. Enggak, ini apa sih? Intinya semua yang terjadi sekarang itu saya meyakini beda desain. Iya sih. Beresnya dalam arti ya Pak Jokowi menikmatin isu ini, ketenaran dia masih terus jadi perbincangan. Positifnya buat Pak Jokowi ada, dia masih ada pendukungnya. Tes ombak dong, ternyata masih banyak yang ngedukung yang bela dia di komentar kan. Tapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri banyak pejabat-pejabat publik risih dengan hal itu kan. Sehingga selalu obrolan ya tentang ijazah Jokowi sampai kapan nih ijazah dibahas terus gitu. Dan Jokowi pun juga sepertinya kalau gue lihat tidak bisa ngontrol itu pada akhirnya. Bahkan sampai dia ngomong ini kan, ijazah ini nggak selesai-selesai karena ini politik gitu loh, bukan masalah palsu atau enggak. Pak Jokowi sempat statement kan, saya menduga ini di belakangnya ada aktor intelektual orang besar yang bermain di isu ijazah ini. Iya, dia apa ya? Dia bilang bahwa isu ini tuh politik gitu, jadi politis lah. Dalam artian dia juga sudah memberi kode ya ini kan emang politik gitu loh. Kalau buat gue ya ngeliatnya, ya ini emang politik ya. Tinggal nunggu aja politiknya stop apa enggak gitu loh. Jadi ini baru ijazah Pak Jokowi ya. Takutnya ijazahnya Pak Gibran waktu SMA kan dibahas lagi bro. Itu tuh sempat rame tuh ya. Gibran sekolah di mana nggak jelas gitu katanya ya. Sempat kalau nggak salah pernah lihat di media kan diduga kan dia nggak naik kelas 2 kali atau sekali terus pindah ke luar negeri. Jangan ke Singapura. Singapura tapi pas dilihat di Singapura sekolahnya kayak gimana? Iya. Ternyata bukan kampus gitu, cuma setingkat SMA gitu kan. Ya agak 1 tahun lulus gitu. Lulus gitu kan. Nah itu kan juga agak aneh. Jadi menurut lo reuni kemarin itu menghilangkan isu ijazah ini asli atau enggak? Kalau enggak, yang ngilangin ijazah asli atau enggak itu sebenarnya satu. Apa? Pemakzulan Gibran. Tapi kan ini kan jadi sebenarnya kalau gue ngeliat ya ini kalau Gibran pemakzul isu ijazah nggak akan muncul. Iya, karena kan udah selesai kekuatan politiknya. Ketika kekuatan politik ini makin memanas ya ini isu juga tetap bakal terus berjalan berdampingan kan. Kan menjadi nilai tawar sendiri gitu. Tapi apa ya Mas ya? Menurut tuh Jokowi masih punya taring nggak sih di 2029 nih? Taring enggak, karena dia sipil kan tidak punya partai. Tapi kan anaknya? Hah? Anaknya? Wapres, dimajulin bisa. Bukan pemimpin partai. Tinggal sekali tanda tangan ya? Bisa, di sliding tackle di DPR kelar. Iya, apalagi PDIP megang. Partai politik, namanya kita Indonesia politik kan gak ada yang jelas. Istilahnya sih, ya sudah sih, andai kata Gibran, maaf ya, jadi dimajulkan, terima aja sama halnya lo dulu ngerubah batas usia di MK sehingga tiba-tiba syarat umur bisa turun, kan itu kan dia pokok MK itu bisa buktinya. Partai politik kan bisa dong. Bener. Yang harusnya dia nggak bisa karena belum 40 tahun diturun jadi 30, jadi bisa. Lah kalau ini mungkin namanya partai politik kita, Gus Dur dulu aja bisa diturunin. Iya gila ya. Siapa yang nggak sebesar itu, presiden yang sah, itu aja bisa diturunin. Iya dengan politik. Ini yang notabene tidak punya masa besar seperti halnya Gus Dur dulu yang terkenal NU-nya ya. NU. Nah ini yang cuman projo ya gitu doang. Ini kan bukan projo lagi ya. Iya. Pro siapa nggak tahu lah itu mah. Gitu kan. Pro Solo. Semua itu bisa. Politik kita itu di Indonesia itu ya kayak Pak Jokowi lah bro. Ngomong A, sore ngomong B. Itu kan hal-hal yang customize kayak gitu dia custom udah gitu. Aduh. Ya ini ya ijazah benar kata Pak
Prof. Mahfud MD yang kita dengar ya. Baik Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Resman tidak akan bisa dipidana kalau Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Selagi cuma itu ya betul-betul urusan terpasti nggak nyaman. Tapi sisi lain ya keluarga Pak Jokowi juga menikmatin itu. Iyalah, tinggal power kan tinggal 2 dong, berarti partai kan nggak punya. Berarti kan powernya tinggal Gibran sebagai wapres, saat ini sedang muter-muter banyak. Dan itu pun nggak kuat juga gitu. Hari ini tuh pertama kalinya, kalau buat gue ya, gue ngeliat Kerja beneran? Enggak, iyalah, untuk beberapa minggu ini dia mulai agak kerja beneran lah. Hari ini tuh gue pertama kali ngelihat keluarga Jokowi ke Sumatera Barat. Dan hari ini pas kita ngetek, dia lagi ada di Sumatera Barat untuk nemuin yang ini loh, gereja, untuk nemuin yang gereja itu. Ya udah, antar berita bisa dimunculin lah. Tapi balik lagi, ya, powernya kan tinggal 2, Jokowi dengan isu-isunya ini yang terus berjalan. Ya Gibran, salah satu isu ini mati ya keluarga Jokowi yang mati. Pak Jokowi masih punya power, masih lah bro. Buktinya itu Pak Prabowo kan tidak berani mereshuffle orang-orang menterinya Jokowi periode Jokowi sampai sekarang kan. Iya juga sih. Itu udah valid lah. Pak Prabowo terkunci dengan hal itu kan. Tapi berarti lu juga menyetujui untuk melihat bahwa Pak Prabowo ini sekarang berusaha keluar dari kuncian ini? Enggak juga menurut saya. Malah dia memakai kuncian ini untuk bermain lagi? Untuk memain kuncian enggak juga, cuma bahasanya ya Pak Prabowo sekarang lagi menikmati dia sebagai presiden. Dan dia sedang melakukan hal-hal baik itu ya? Dia ingin mempelajari lah, istilahnya melihat stabilan negara ini seperti apa. Orang-orang ini di mapping, pasti di mapping. Terus apalagi Pak Prabowo kan udah 20 tahun nyalon jadi presiden, baru jadi sekarang. Terus sekarang jadi ya dia nggak mau ketika dia lengser nanti ada legasi kurang bagus. Pasti dia punya legasi yang bagus. Makanya Pak Prabowo kan sering komentar, kok orang dua periode saya mah nggak mau 2 periode kecuali rakyat menghendakin itu. Iya. Ya kan, ya itu bahasa-bahasa yang ya lumrah lah. Pak Prabowo harus punya legasi yang pro rakyat seperti halnya dia yang dulu digadang-gadang, sehingga tetap terus saya akan tenggelam dan apa namanya, saya akan tenggelam bersama rakyat. Ya gitu-gitu tuh. Iya. Gue pernah tuh denger tuh. Ya kayak gitu kan tagline yang menurut saya aja masih ingat. Saya sedih, kakek-kakek usia berapa waktu itu dia narik beca gitu. Iya. Saya sedih. Oh iya itu keren. Terus pasal kampanye bro. Keren. Itu enggak, itu udah jadi presiden tuh. Oh iya. Udah jadi presiden awal-awal itu dia ngomong gitu kan, dia pas datang ke venue acara apa, dia bilang gitu kan, saya sedih tadi ngelihat kakek-kakek 68 tahun masih menarik beca. Wih, kan ya rakyat. Kalau Pak Prabowo ini saran masukan aja mau. Kan menteri ada banyak nih yang bolehlah kita bilang menteri-menteri itu nggak becus gitu kan. Iya. Ya kalau Pak Prabowo bener presiden yang istilahnya punya marwah, geserlah orang-orang itu, ganti aja dengan orang-orang yang punya kapabilitas yang bagus, punya integritas, biar rakyat itu percaya. Masyarakat sekarang kan udah nggak percaya mas ini. Itu sampai 17 Agustus ada seruan pasang bendera setengah tiang, tapi bendera hitam apa? Oh iya. Yang kayak botol minum saya itu tadi. Nah ini. Enggak, yang satunya. Oh. Apa? Nah lupa. Itulah istilahnya ya buktiin ke rakyat lah. Kita terserah Pak Prabowo ganti atau enggak, cuma ganti orang-orang yang tidak berkontribusi baik untuk Pak Prabowo. Oke. Karena kita ingin mendukung Pak Prabowo presiden yang terbaik. Terakhir, mungkin terakhir karena kopi gue udah mau habis. Jokowi ini kira-kira bakal gimana ya? Gue ngomongnya. Kira-kira kan tadi kan lo bilang Jokowi pertaring apa enggak. Lalu bagaimana dengan Gibran? Dengan di 2029 nanti. Menurut saya masuk bursa cuma dipakai enggak. Gibran jadi wapres sekarang itu udah dibantu Jokowi. Udah kalau tahun depan dia nyalon sebagai, mungkin nama dia punya nama ya karena wapres ya sering keliling Indonesia ya selama 5 tahun kan gitu kan. Cuma value yang bisa dijual kayaknya
sentimen negatifnya lebih parah. Saya yakin kalau ada figur-figur baru yang muncul selain Pak Anies ya, pasti akan ada figur baru yang tidak diduga kayak dulu Pak Sandiaga Uno tiba-tiba keluar. Benar. Atau bisa jadi nanti yang keluar itu saya menduga sih yang bisa potensi untuk naik itu Teddy, Mayor Teddy, Letkol Teddy. Waduh. Nggak masuk akal kan? Tapi nanti masuk akal. Kalau gua ini pendapat gue pribadi ya. Kalau gua tuh ntar di 2029 atau 2034 nih, sepertinya AHY akan keluar juga tuh. Udah mulai agak ada Sugiono dan kawan-kawanannya, atau Sudaryono kan juga Wamentan ini kan sekarang kan juga sudah didapuk sebagai ketua HKPI kan. Kita ingat Prabowo dari situ gitu loh, jalurnya udah mulai sejalan nih gitu loh. Ya sama, gue juga setuju Teddy juga mungkin bisa masuk hitungan, tapi mungkin ya kita lihat nantilah. Dah gitu aja, sampai jumpa di episode berikutnya.